Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Hari ini masuk sesi ketiga yaitu membaca intensif dan ekstensif. Pada materi ini kita nanti akan belajar eh, berkaitan dengan keterampilan membaca. Nah, langsung saja saya mulai. Eh, Sebelumnya kita bahas dulu mengenai hakikat membaca. Membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi secara tertulis. Informasi dapat dipahami dengan baik apabila seseorang memiliki keterampilan membaca yang baik. Namun, apabila seseorang tidak memiliki keterampilan membaca yang baik, maka informasi tidak dapat atau akan sulit dipahami. Jadi, teman-teman, keterampilan membaca itu memiliki peranan penting, terutama dalam hal literasi. Karena dengan membaca yang baik, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, apabila seseorang tidak memiliki kemampuan membaca yang baik, maka ia akan kesulitan untuk memahami suatu informasi. Dia harus mengulang-ulang membaca agar dia bisa memahami suatu informasi. Oleh karena itu, agar kita bisa cepat memahami suatu informasi, kita harus melatih keterampilan membaca kita dengan cara sering-sering membaca, terutama membaca cepat. Selanjutnya, membaca intensif ya merupakan kegiatan membaca secara teliti dan cermat. Kegiatan membaca intensif dilakukan untuk memahami bacaan dengan baik. Nah, berikut ini tujuan membaca intensif. Yang pertama, untuk memahami bacaan. Membaca intensif itu membaca dengan memahami bacaan secara intensif. Kita membutuhkan ketelitian yang baik agar kita bisa memahami suatu bacaan. Yang kedua, mengetahui pola struktur bacaan. Bacaan-bacaan pun kadang ada yang memiliki struktur, misalnya ada pembuka, isi, dan penutup. Kemudian yang ketiga, memahami maksud dan tujuan menulis. Nah, dengan membaca intensif, kita bisa tahu maksud apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Kemudian tujuannya untuk apa seseorang menuliskan bacaan tersebut. Selanjutnya ada membaca intensif. Mohon maaf, mungkin ini ada kesalahan ketik, yaitu membaca ekstensif merupakan kegiatan membaca keseluruhan bacaan dalam waktu yang singkat untuk mengetahui isi yang penting di dalam bacaan. Nah, membaca ekstensif itu untuk mencari makna bacaan dengan cepat. Kemudian tujuan kedua mencari suatu kata yang dituju. Tujuan ketiga mendapatkan informasi dengan cepat. Membaca ekstensif ini ya biasanya kita gunakan untuk contoh mencari nomor telepon atau mungkin mencari daftar pustaka. Ketika kita membaca suatu karya ilmiah, kemudian kita tertarik satu kutipan, kita bisa melihat ini tulisan dari siapa. Kita bisa lihat di daftar pustaka, seperti itu ya. Kemudian kita juga membaca ekstensif juga dapat digunakan ya ketika kita ingin mendapatkan informasi dengan cepat, misalnya dalam membaca berita di koran. Ya, karena kadangkala kita membaca koran pagi-pagi dan pagi-pagi itu kita membutuhkan karena banyak ya kegiatan yang kita lakukan. Nah, kita sempatkan untuk membaca koran pagi-pagi untuk mengetahui suatu berita. Nah, kita perlu menggunakan kemampuan kita dalam membaca ekstensif.
Selanjutnya, eee, kita, harus mengetahui pentingnya keterampilan membaca itu apa sih? Nah, eee, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, menambah pengetahuan. Membaca itu, sangat penting dalam upaya kita untuk menambah informasi dan pengetahuan ya, terutama ketika kita membaca karya-karya ilmiah atau membaca artikel atau membaca berita. Nah, itu memberikan wawasan yang lebih yang mungkin kita belum menguasai atau kita belum mengetahui. Nah, dengan membaca, eee artikel ataupun karya-karya ilmiah kita, bisa mengetahui ya, eee, mengenai suatu keilmuan dan menambah wawasan kita. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, dalam membaca kita memang membutuhkan pemahaman dan analisis, ya, sehingga kita mampu berpikir secara kritis. Nah, dan menggunakan daya-daya nalar serta logika kita untuk mengkritisi suatu eh, bahan bacaan. Kemudian memperluas kosakata. Nah, kita eh, bisa mendapatkan kosakata baru mungkin yang belum kita pahami dengan cara sering membaca. Karena memang bahasa itu selalu berkembang. Ya, jadi kita bisa mendapatkan kosakata-kosakata baru. Misalnya, yang sebelumnya kita tidak mengenal istilah daring, yang kita tahu adalah online. Kemudian kita sering membaca jurnal-jurnal menggunakan istilah daring, terus akhirnya kita mengetahui maksudnya, oh daring itu online. Kemudian selanjutnya meningkatkan konsentrasi dan fokus. Kalau kita sering membaca, kita bisa lebih fokus terhadap suatu masalah ya, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kita eh, ketika sering membaca, kita bisa eh, mendapatkan ilmu yang baru dan kita bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Nah, ini biasanya itu kita dapatkan ketika kita sering membaca karya sastra, misalnya novel, puisi. Nah, itu kita mendapatkan bisa mengembangkan imajinasi dan kreativitas kita untuk bisa menghasilkan karya-karya yang lain. Oke, selanjutnya untuk mengurangi stres. Nah, mungkin ada orang-orang yang memang gemar membaca, ya. Kemudian mereka mengurangi stres, ya, dengan membaca. Contohnya membaca novel, mereka akan terhibur dengan eh, tokoh-tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Ya. Kemudian ada yang tujuan yang lain meningkatkan kemampuan menulis. Nah, ini juga eh, tadinya mungkin kalian kesulitan menuangkan ide gagasan, kemudian kalian sering membaca-baca misalnya karya sastra atau karya ilmiah, kemudian kalian bisa menghasilkan suatu karya sastra baru atau karya ilmiah ya dari eh, bahan bacaan yang sebelumnya kalian baca. Selanjutnya meningkatkan empati. Nah, dari eh, membaca-membaca ini, misalnya membaca berita, ya yang sekarang sedang apa namanya sedang menjadi berita yang disoroti, ya itu mengenai perang Palestina. Nah, di situ kita bisa meningkatkan rasa empati kita. Kemudian menguatkan fungsi otak. Nah, ternyata membaca juga bagus dalam menguatkan fungsi otak. Otak kita menjadi sering berpikir dan otak kita menjadi eh,
memiliki daya ingat yang lebih panjang. Kemudian menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Ya, ini terutama yang kita sering membaca biografi orang lain. Nah, kita jadi lebih bisa belajar mengenai bio, eh, berkaitan dengan biografi orang lain. Kita bisa belajar pengalaman-pengalaman dari orang-orang tersebut. Baik, demikian materi tentang membaca, baca intensif dan ekstensif. Sampai di sini, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.